Baik, materi yang pertama tentang mengenal sudut. Jadi materi ini sebelumnya sudah saya sampaikan di kelas, dan ini untuk mereview kembali karena ada bagian akhir yang belum sempat dijelaskan pada waktu itu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sudut. Pengertian sudut seperti yang sudah saya jelaskan pada waktu itu, yaitu sudut merupakan pertemuan dua buah sinar garis pada satu titik. Yang dimaksud sinar garis itu apa? Nih. Ada sinar garis. Satu lagi. Nah, dua sinar garis ini bertemu pada satu titik. Inilah yang disebut sudut. Selanjutnya kita akan bicara tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada 5. Yang pertama, lancip, siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, sudut lancip. Dia dikatakan sudut lancip apabila ukurannya antara 0 sampai 90 derajat. Artinya, rentang besar sudutnya hanya sebatas interval ini. Kalau lewat dari interval ini, dia tidak termasuk lagi dalam kategori jenis sudut lancip. Misal nih, sudutnya itu 89 derajat. Apakah ini sudut lancip? Iya. Mengapa? Karena dia masih dalam interval 0 sampai 90. 89 itu tidak lebih dari 90 derajat. Atau bisa dibilang 89 derajat ini adalah sudut lancip terakhir. Paham? Kedua, sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini besarnya itu 90 derajat. Dia berbentuk seperti siku manusia. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul ini dia terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat. Misalnya 120 derajat. Apakah dia termasuk dalam sudut tumpul? Iya, karena 120 itu berada pada interval 90 dan sampai dengan 180. Selanjutnya 181 derajat. Apakah dia termasuk sudut tumpul? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena dia melebihi dari interval yang telah ditentukan untuk sudut tumpul itu sendiri. Paham? Keempat, sudut lurus. Namanya saja dari sudut lurus, artinya sudut yang dibentuk oleh suatu garis lurus. Garis lurus ini dia 180 derajat. Mengapa 180 derajat? Kalau tidak percaya, awalnya nih, satu garis, kemudian dibuka sampai bentuk lurus. Kalau tidak percaya, silakan ukur dengan menggunakan busurnya kalian punya. Jadi sudut lurus itu hanya ada satu, yaitu 180 derajat, atau ukuran sudut lurus itu 180 derajat. Yang terakhir, yang kelima, itu sudut refleks. Nah, jadi sudut refleks ini sisa dari sudut yang telah kita bahas tadi. Artinya sudut refleks ini sudut yang terletak antara 180 derajat
sampai 360 derajat. Dia lebih dari 180 tapi kurang dari 360. Kalau dia 360 itu namanya lingkaran, dia bukan lagi sudut refleks. Jadi 360 itu tidak termasuk. Begitu pula dengan 180, dia tidak termasuk. Artinya sudut refleks itu yang lebih dari 180 derajat. Kalau 180 itu berbeda lagi, itu namanya sudut lurus. Sudut refleks itu sudut apa? Misalnya ada sebuah sudut yang diukur, bukan yang bagian sempit ini, bukan. Kalau ini termasuk seperti sudut tumpul. Sudut refleks itu sudut yang dibaliknya. Nah, inilah sudut refleks. Baik, sekarang kita akan bahas sudut pada jam dinding. Nah, perhatikan dengan baik materi kali ini akan berkaitan dengan soal latihan kita nanti. Kita tahu kalau jam dinding itu bentuknya lingkaran, dan kita tahu lingkaran itu, satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, karena di sini ada 12 jam dalam sehari, atau ada 12 angka pada jam, berarti 360 ini kita bagi 12. Jadi 30. Jadi 30 derajat ini apa? 30 derajat ini adalah sudut atau jarak setiap angkanya. 30 ini juga 30, seperti itu. Paham? Jadi yang perlu diingat, setiap jarak setiap angka pada jam dinding itu besar sudutnya 30 derajat. Nah, sekarang kita tahu jam dinding itu punya detik-detik. 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia 5 menit, satu jam itu kita tahu 60 menit. Jadi setiap interval ini 60 dibagi 12, berarti setiap 30 derajat ini ada 5 menit. 5 menit. Nah, karena kita tahu tadi jaraknya ini 30 derajat, artinya kita harus mencari tahu juga berapa derajat setiap menitnya. Karena di sini 5 menit dan besar sudutnya 30, jadi 1 menit itu sudutnya 30 dibagi 5, yaitu 66 derajat. Artinya setiap hitungan 1 menit itu membentuk sudut 6 derajat. Paham? Tadi kan kita sudah tahu bahwa setiap jarak interval ini itu besarnya 30 derajat, dan setiap 1 menit itu ukurannya 6 derajat. Bagaimana kalau jam 2? Berapa derajat? Dia, kita gambar ini jarum pendek. Yang ditanya berapa sudutnya? Jam 2 ini yang dibentuk oleh jam 2. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tahu kalau setiap jarak angka ini 30 derajat. Artinya dia berjarak sebanyak 2 angka. 30 ditambah 30. Jadi sudut yang ditunjukkannya ini 60 derajat.
sekarang kita ke bagian ketiga dari subbab ini, yaitu bagaimana cara menamakan suatu sudut. Tahu tadi bahwa sudut itu merupakan terbentuk dari pertemuan antara dua buah sinar garis. Nah, titik pertemuan kedua sinar garis tersebut ini nanti yang akan dijadikan sudut sebagai center atau sebagai bagian pusat dari penamaannya. Jadi, misal nih, ini ternyata sinar garis A. Ini kita namakan dengan titik O, dan ini sinar garis B. Nah, bagaimana cara penamaan sudut yang benar? Caranya, jadi sudut yang saya gambar ini merupakan sudut. Ini simbol untuk menyatakan sudut dalam matematika. Kalian bisa berurutan, tapi yang jelas, yang tempat pertemuan, titik pertemuannya itu menjadi pusat dari penamaannya. Jadi O letaknya pasti di tengah. A dan B kalian bebas. A, O, B. A, O, B. Harus berurutan. B, O, A. Boleh. Ini sudah tepat. Sudut AOB artinya O sebagai titik pertemuan kedua sinarnya. Kalau ada yang membuat nama ini sebagai sudut OAB, apakah benar? Jawabannya kurang tepat. Karena untuk gambar ini yang menjadi pusat itu adalah O. Jadi O seharusnya diletakkan di tengah. Sedangkan pada tulisan ini yang posisi tengah itu adalah huruf A. A di sini bukan sebagai titik pertemuan. Oleh karena itu, penamaan ini tidak tepat. Jadi, intinya dalam penamaan sudut yang menjadi titik pertemuan itu diletakkan di tengah.